Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di video kali ini kita akan membahas terkait persamaan kuadrat bagian kedua. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait pengertian persamaan kuadrat, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, dan yang ketiga menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, pada bagian kedua ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yuk, langsung saja kita simak. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu menentukan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang kedua, menentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Dan yang ketiga, menentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan kuadrat. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mencari penyelesaian X dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, koefisien X kuadrat adalah 1 atau dibuat menjadi 1. Yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Yang ketiga, kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, koefisien X di sini kan B ya. Jadi, kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari B. Yang keempat, persamaan dinyatakan dalam bentuk X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Langsung saja ke contoh. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kan persamaannya X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16. Di situ kita lihat A-nya ya. Untuk langkah pertama kita lihat A-nya. Di situ ternyata A-nya sudah 1. Maka kita bisa langsung ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita harus merubah bentuk persamaan ke dalam X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Dan ternyata ini juga sudah berbentuk seperti itu. Sudah berbentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Nah, kita ke langkah yang ketiga yaitu kedua ruas ditambah dengan setengah dari koefisien X. Nah, koefisien X itu kan B. B-nya di sini adalah 6. Jadi, kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari 6. Nih, setengah dikali 6 dikuadratkan untuk ruas kiri dan ruas kanannya juga ditambah dengan setengah dikali 6 dikuadratkan. Maka akan didapatkan X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 kuadrat, kan setengahnya dari 6 itu 3. 3 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat. Nah, kemudian ruas kirinya kita nyatakan sebagai kuadrat sempurna. Nah, ini kita buat menjadi seperti ini ya. Ini kan sama saja, cuma dibuat seperti ini. Ini kan X ditambah 3 kuadrat sama dengan X ditambah 3 dikali X ditambah 3. Kan hasilnya X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 25. Nah, 25 ini dari operasi penjumlahan 16 ditambah 3 kuadrat. Maka akan menghasilkan 3 di X ditambah 3 sama dengan plus minus akar 2X. Nah, ini kedua ruasnya sama-sama diakarkan ya. Diakarkan. Nah, ini diakarkan menghasilkan X ditambah 3 sama dengan 25 diakarkan menjadi plus minus akar 25. Jangan lupa plus minusnya di sini. Kemudian, X ditambah 3 sama dengan plus minus 5. Akar dari 25 itu kan 5. Maka akan menghasilkan X sama dengan negatif 3 plus minus 5. Negatif 3 ini diperoleh dari ruas kiri kita kurangin dengan 3 dan ruas kanan juga kita kurangi dengan 3. Nah, jika ruas kiri kita kurangi dengan 3, maka akan menghasilkan X. Jika ruas kanan kita kurangi dengan 3, maka akan menghasilkan negatif 3 plus minus 5. Nah, kemudian akan didapatkan X1-nya negatif 3 plus 5. Di sini kan plus minus, maka di sini plus atau yang di sini minus. Ya, maka X1-nya akan didapatkan 2. Negatif 3 ditambah 5 kan 2.
X2-nya didapatkan negatif 8. Jadi penyelesaiannya adalah X1-nya 2 dan X2-nya negatif 8. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan 5Y kuadrat dikurangi 30Y dikurangi 18 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama tadi kita harus mengubah A-nya itu menjadi 1. Di sini kan A-nya 5. Jadi kita bagi dengan 5 agar A-nya menjadi 1. Nah, di sini di ruas kanan kan jika dibagi 5 kan tetap 0. Maka jika kita bagi dengan 5, Y-nya menjadi Y kuadrat dikurangi ini yang Y 30 dibagi 5 kan 6 dikurangi 18 per 5 sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua kita nyatakan dalam bentuk X kuadrat dikurangi MX sama dengan N. Nah, karena di sini variabelnya Y, maka Y kuadrat dikurangi 6Y, ini MY sama dengan N. Di sini N-nya. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan setengah dari koefisien B. Nah, koefisien Y. Nah, koefisien Y-nya itu kan 6, negatif 6. Nah, di sini berarti setengahnya yaitu negatif 3 dikuadratkan ya. Kemudian di sini Y dikurangi 3 kuadrat. Ini dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Di sini ini dioperasikan maka akan menghasilkan 12,6. Kemudian kedua ruas ini kita akarkan. Nah, jika kita akarkan akan menghasilkan Y dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 12,6. Lalu hasil dari akar plus minus akar 12,6 ini ternyata berupa desimal. Nah, desimal lalu kita bulatkan menjadi 3,55. Jadi kita ambil 2 angka di belakang koma saja ya. Lalu kita dapatkan Y-nya itu 3 plus minus 3,55. Nah, di sini karena plus minus, di sini plus dan di sini minusnya. Lalu akan didapatkan Y1-nya itu 6,55 dan Y2-nya itu negatif 0,55. Di sini ini tanda dibulatkan ya, dibulatkan. Jadi penyelesaiannya adalah Y1 sama dengan 6,55 dan Y2-nya itu negatif 0,55. Kemudian materi yang kedua yaitu mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Nah, ini dia rumus ABC. Di sini ada X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 2A. Dan nilai di dalam akar ini disebut sebagai diskriminan atau D. Nah, diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ternyata akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 kategori adik-adik. Ada akar-akar kembar, ada akar-akarnya itu berbeda, dan tidak mempunyai akar-akar. Nah, jika D-nya itu atau diskriminannya itu lebih dari 0, maka persamaannya memiliki 2 akar yang berbeda. Jika nanti hasilnya diskriminannya itu sama dengan 0, maka persamaan tersebut memiliki 2 akar yang sama. Nah, jika D-nya itu atau diskriminannya itu kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar atau penyelesaian ya. Kemudian kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Nah,
Di sini persamaannya 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Berdasarkan bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka kita tahu a-nya. Nah, a-nya kan yang ini ya. Ini a, maka a-nya 2, b-nya 5, dan c-nya negatif 3. Kita substitusikan ke dalam rumus ini. Nah, akan didapatkan sini negatif b berarti b-nya kan 5, berarti negatif 5 plus minus akar b kuadrat, b-nya 5 kuadrat dikurangi 4 dikali a-nya 2 dikali c-nya negatif 3 dibagi 2 dikali a-nya kan 2. Maka kita operasikan, didapatkan negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat kan 25, ditambah ini dikalikan, maka akan menghasilkan 24 dibagi 4. Jadi x-nya negatif 5 plus minus akar dari berapa ini hasilnya? 49. Nah, akar dari 49 kan 7. 7 dibagi dengan 4. Nah, didapatkan x1-nya negatif 5 ditambah 7 dibagi 4. X1-nya jadinya 1/2. Dan x2-nya negatif 5 dikurangi 7 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Lalu di sini contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan 28 dikurangi 3y sama dengan y kuadrat. Berikut dengan menggunakan rumus. Nah, di sini kita ubah dulu ya ke dalam bentuk umum. Nah, bentuk umumnya kita buat yang ini, yang y kuadrat yang ada di ruas kanan menjadi ke ruas kiri. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan a-nya itu negatif 1, b-nya itu negatif 3, dan c-nya itu 28. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus. Ke dalam rumus, maka didapatkan b-nya itu negatif 3 dikali dengan negatif, maka menjadi positif. Plus minus akar b kuadrat, b-nya tadi negatif 3 dikurangi 4 dikalikan a-nya negatif 1 dikalikan c-nya 28 dibagi 2 dikali a-nya negatif 1. Maka kan didapatkan hasilnya 3 plus minus akar 9 ditambah 112 dibagi negatif 2. Maka akar dari 121 itu kan 11 dibagi negatif 2, maka y1-nya didapatkan negatif 7 dan y2-nya didapatkan 4. Jadi penyelesaiannya y1-nya negatif 7 dan y2-nya 4. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mencari nilai diskriminan dan menentukan jenis akar pada persamaan kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Yang pertama, tentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan berikut. Nah, di sini ada persamaan yang A dan B. Ada x kuadrat dikurangi B dikurangi 7x ditambah 12 sama dengan 0, dan yang B ada 11 ditambah 14x ditambah 5x kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk yang A, di sini kan A-nya didapatkan 1, B-nya negatif 7, dan C-nya 12. Maka kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Rumus diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, sama dengan disubstitusikan ya, yang ini A, B, dan C-nya, maka B-nya ini negatif 7 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 12. Maka kan didapatkan 49 dikurangi 48 sama dengan 1. Nah, 1 ini kan lebih dari 0. Maka jika D-nya didapatkan lebih dari 0, maka persamaan tersebut memiliki dua akar yang berbeda. Tuh, contoh soal yang B. Yang B, 11 ditambah 14x ditambah 5x kuadrat sama dengan 0. Maka didapatkan A-nya sama dengan 5,
B-nya sama dengan 14, dan C-nya sama dengan 11. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan. Nah, rumus diskriminan itu kan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C, maka B-nya dimasukkan 14 kuadrat, dikurangi 4 dikali A-nya 5, dikali C-nya 11. Maka didapatkan 196 dikurangi 220, sama dengan negatif 24. Karena D-nya itu kurang dari 0, ini kan kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak mempunyai akar atau penyelesaian. Kemudian, contoh yang kedua, persamaan Px kuadrat ditambah P ditambah 8x ditambah 9 sama dengan 0 memiliki dua akar kembar. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari P, ini P-nya ya. Maka kita tulis dulu A-nya itu ternyata P, dan B-nya itu P ditambah 8, dan C-nya itu 9. Maka karena persamaan tersebut memiliki dua akar kembar, jika diskriminannya itu 0. Ini kan memiliki dua akar kembar. Nah, yang tadi di awal kita kan tahu kalau memiliki dua akar kembar berarti diskriminannya itu 0. Maka di sini rumus diskriminan kan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C, maka diskriminannya sama dengan 0. Lalu kita substitusikan, B-nya itu kan P ditambah 8, maka di sini P ditambah 8 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu P, dan dikali C-nya itu 9. Maka didapatkan, ini dioperasikan menjadi P kuadrat ditambah 16P ditambah 64 dikurangi, ini dikurangi 4 dikali P dikali 9, maka menghasilkan 36P. Maka ini menjadi 4P kuadrat ditambah ini sama ini kan bisa dioperasikan menjadi 20P ditambah 64. Nah, ini kita faktorkan. Masih ingat kan yang pertemuan minggu lalu difaktorkan menjadi P dikurangi 16 dikali P dikurangi 4. Kemudian didapatkan P dikurangi 16 sama dengan 0, atau P dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jika P dikurangi 16 sama dengan 0, maka didapatkan P-nya 16. Atau jika P-nya itu dikurangi 4 sama dengan 0, maka P-nya didapatkan 4. Jadi, persamaan Px kuadrat ditambah P ditambah 8x ditambah 9 sama dengan 0 memiliki akar kembar jika P-nya itu sama dengan 16 dan P sama dengan 4. Kemudian, silahkan dikerjakan latihan soalnya ya, ada 4. Selamat belajar adik-adik, semoga ilmu